Inspirasi kita. Hesti Garden merupakan taman bunga di Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat yang dibuat dan dirancang sendiri oleh Hesnidar Haris, Ketua Tim Penggerak PKK Merangin yang sangat cinta dengan keindahan terutama bunga. Untuk mencapai Hesti Garden dari Kota Bangko harus ditempuh dengan jarak sekitar 90 km atau sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan. Dapat ditempuh dengan menggunakan mobil atau motor dengan kondisi jalan cukup mulus dari Bangko. Taman Bunga Hesti Garden sendiri baru dirancang dan dibuat pada awal tahun 2016 di atas lahan kurang lebih 1 hektar. Walaupun baru, namun fenomena Hesti Garden mampu menyedot para pengunjung dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi dan provinsi lain. Bahkan sudah ada turis asing yang berkunjung untuk melihat taman bunga, yang konon telah masuk 10 taman bunga terindah di Indonesia. Dalam membuat dan merancang taman bunga ini, Hesnidar Haris tidak menggunakan arsitek terkenal, hanya menggunakan imajinasi dirinya dan warga sekitar. Dan terbentuklah taman bunga yang sangat indah di Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat. Jadi sebenarnya terciptanya taman ini semuanya adalah karena cinta. Awalnya dulu kita kan pernah membudayakan bunga krisan uji coba yang dengan lahan sangat kecil, ya, hanya lahan 8 kali 20 meter. Nah, tapi ternyata dengan bunga yang sedikit ini kemarin begitu antusiasnya orang-orang untuk selfie di situ. Nah, dan banyak sekali orang yang berminat mau lihat bunga krisan ke Jangkat setelah itu. Tapi karena bunga krisan ini musiman, karena ini adalah bunga dengan umur pendek. Nah, ketika orang-orang datang ke sana, kadang-kadang bunga krisannya sedang tidak ada. Jadi saya merasa bahwa kasihan sekali orang yang berkunjung ke sana, tapi tidak menemukan apa yang dia cari. Nah, rasa itulah yang membuat akhirnya saya harus menyiapkan gantinya, mengobat rasa kecewa orang-orang yang datang. Yang setiap saat ada, jadi tidak musiman lagi. Dan itulah makanya kita buat taman ini. Tujuannya pertama adalah sebagai pengganti kecewa orang yang melihat bunga krisan dengan bunga yang bermekaran sepanjang waktu. Desain sendiri dengan sangat sederhana sebenarnya. Saya bersama kru-kru, staf, ajudan, sopir, juga kru-kru yang lain termasuk yang warga di sana, gotong royong di sana hanya dengan ngambil tali dan bilah
lalu kita tancap di situ yang membuat lingkaran, buat lingkaran. Saya hanya berikan ukurannya, atur tempatnya, lalu mereka melanjutkan. Ayo, jadi saya mengaturnya langsung di situ, tidak didesain di atas kertas, tidak juga di komputer. Jadi melihat situasi tanah, yang tanahnya miring mau dibentuk seperti apa, yang tanahnya datar seperti apa, hanya dengan modal tali rafia dan sebilah kayu. Itu saja desainnya. Oke, kalau jenis bunga sendiri yang kita tanam di sana? Nah, bunga-bunga yang kita tanam di sini, kita sengaja menanam bunga-bunga lokal. Karena saya melihat begitu banyak bunga yang berada di Jangkat dan sekitarnya, termasuk Jangkat Timur, Lembah Masurai, yang berada di rumah warga. Penamaan taman bunga ini sendiri dilakukan oleh Hesni Darharis bersama warga Merangin. Bahkan bibit untuk taman bunga ini kebanyakan didapat dari sumbangan warga. Bunga yang ditanam di Taman Bunga Hesti Garden ini sendiri merupakan bunga lokal yang banyak ditanam di halaman warga yang ada di Jangkat Timur, dan Lembah Masurai. Hanya ditata seapik mungkin oleh istri orang nomor 1 di Merangin sehingga menjadi sangat indah. Sejak ditanamnya bunga di Taman Bunga Hesti Garden, sudah banyak pengunjung yang datang untuk sekedar berfoto-foto, bahkan ada yang sengaja datang dari jauh hanya untuk melihat taman bunga yang fenomenal ini. Untuk masuk ke Taman Bunga Hesti Garden hingga saat ini para pengunjung digratiskan. Namun jumlah pengunjung yang bisa masuk dibatasi hanya 50 orang dalam satu waktu sehingga terpaksa mengantri. Pengunjung yang datang hanya diminta untuk menjaga kebersihan, jangan membuang sampah di taman bunga serta tidak memetik bunga. Kedepannya, Hesni Darharis berencana untuk memperluas Taman Bunga Hesti Garden sehingga dapat menampung para pengunjung lebih banyak lagi. Bahkan Hesni Darharis tidak menyangka sama sekali antusiasme warga yang berkunjung sangat besar. Bukan saja dari Merangin, namun dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi maupun dari luar provinsi. Melihat antusias pengunjung yang datang ke sana, saya merasa bahwa kedepannya kita harus lebih menyiapkan lebih profesional lagi. Tahun ini karena di luar dugaan kita, namun kita juga sudah berusaha untuk sebaik mungkin di sana dengan pengaturan parkir tidak hanya oleh masyarakat desa tapi bekerjasama dengan pihak kepolisian, perangkat desa, perangkat kecamatan, pejabat-pejabat di kecamatan, dan pemuda di sana. Jadi tujuannya pertama adalah mengatasi jangan sampai macet. Karena itu pun ternyata kabarnya macet. Nah, jadi memang parkir dikelola oleh masyarakat, dikelola oleh pemuda setempat. Nah, untuk di pintu masuk antri ke depannya, mungkin itu yang perlu kita pikirkan karena terlalu berdesak-desakan. Walaupun kita sudah mendirikan tenda di situ untuk mereka berteduh selama menunggu, tapi berdesak-desakannya itu yang luar biasa. Nanti itu mungkin kita atur lagi polanya ke depan yang harus kita pikirkan bagaimana mereka antrinya nyaman. Kalau untuk di daerah Jangkat dan sekitarnya, mungkin untuk jangka waktu pendek ini mungkin kita lebih fokus ke taman dulu. Tinggal nanti kita menambah lahan. Kita menambah lahan 1 hektar lagi di belakang untuk awal musim hujan ke depan untuk kita mulai musim nanam. Nah, kedepannya yang saya harapkan adalah bagaimana objek-objek yang di lain ini, objek wisata yang di tempat lain ini juga diindahkan sehingga ketika orang berwisata ke Jangkat tidak hanya menuju Hesti Garden.
Golden Harvest Hotel Jambi, hotel berbintang 3 dengan nuansa yang asri dan alami serta dibalut dengan konsep modern. Dengan pelayanan yang ramah, suasana lingkungan yang nyaman dan asri, serta kamar dengan fasilitas yang lengkap, siap memanjakan dan menjadikan liburan Anda bersama keluarga lebih istimewa. Selain itu, kami juga menyediakan hotel berbintang 3 lainnya yang menjadi pilihan untuk Anda. V Hotel. Dengan kapasitas ruangan yang luas dan elegan, kamar dengan interior mewah, 4 ruang meeting room dengan fasilitas yang lengkap dan memadai, menjadikan pilihan terbaik untuk reservasi dan kegiatan acara Anda. Golden Harvest dan V Hotel Jambi, hotel pilihan Anda. Musim liburan Lebaran kali ini merupakan kunjungan terbanyak warga yang ingin menghabiskan waktu liburannya di Cangkat, terutama di Taman Bunga Hesti Garden. Bahkan berdasarkan data dari penjaga Taman Bunga Hesti Garden, pengunjung pada musim liburan Lebaran ini lebih dari 5.000 pengunjung tiap harinya. Banyaknya pengunjung yang ingin melihat dan berfoto-foto di Taman Bunga Hesti Garden ini, penjaga taman terpaksa membuat antrian untuk pengunjung. Pengunjung yang diperbolehkan masuk hanya sekitar 50 orang dalam waktu tertentu. Bahkan saking banyaknya pengunjung yang ingin masuk, petugas terpaksa membatasi waktu berkunjung hanya 15 menit saja. Banyaknya pengunjung yang ingin masuk ini membuat petugas Hesti Garden sangat kewalahan karena para pengunjung berebut dan berdesakan untuk masuk ke area taman. Bahkan hingga maghrib pun yang seharusnya waktu taman sudah tutup, para pengunjung masih ada. Takut membuat pengunjung kecewa, petugas taman terpaksa menunggu hingga para pengunjung tidak ada lagi. Ya, dengan Taman Bunga Hesti Garden ini dari hari Lebaran pertama kami merasa sangat kewalahan. Karena mengapa? Karena pengunjung begitu antusias dengan ribuan pengunjung. Untuk mengatur pengunjung kami terpaksa untuk memberikan antrian dan yang masuk hanya boleh 50 orang. Karena Taman Bunga Hesti Garden belum begitu cukup untuk menampung 60 sampai ratusan orang. Kemudian juga untuk pengunjung yang mengantri di luar, kami sangat takut sekali adanya korban. Jadi kami tadi untuk hari ini kami meminta bantuan kepada Polsek terdekat. Para pengunjung yang datang ke Hesti Garden walaupun jaraknya cukup jauh, mereka mengaku penasaran dengan taman bunga yang fenomenal satu ini. Ternyata setelah mereka sampai di Hesti Garden, mereka sangat kagum dengan keindahan taman bunga ini. Bahkan saat masuk mereka harus rela antri berjam-jam, namun semuanya langsung terbayar oleh keindahan taman bunga ini. Ada yang seindah ini di daerah itu kan. Jadi saya datang dari Jambi khusus ini kemarin, semalam nginep di Bangkau, jadi pagi tadi jam 7 udah berangkat. Jadi hari ini baru bisa masuk ke sini, jam segini baru bisa dapat antri. Sudah berapa lama kita antri tadi? Udah keempat, udah 4 gelombang antrian. Udah 4 antrian. Iya, 4 gelombang antrian. Cuman mau lihat di apa kan udah ada banyak berita, tapi kok belum ada waktu Jun, sekarang nih baru bisa lihat sendiri.
Alhamdulillah, kebetulan kami sekeluarga dari Jambi dapat informasi tentang SD Garden ini kan dari media sosial, khususnya dari internet. Dan alhamdulillah setelah kami melalui perjalanan jauh dari Jambi sampai ke Muara Budara sini, ya yang kami lihat memang untuk usia aman sih. Kalau dipikir sayang terlalu kecil, gitu kan. Harapannya kalau memang bisa diperluas lagi alangkah baiknya. Itu kenapa? Itu karena di sini kalau saya perhatikan, pertama masalah cuaca ini sangat bagus sekali. Pak di sini. Nah, bisa beliau untuk meningkatkan objek wisata di sini. Karena di Jambi sendiri untuk objek wisata ini sudah terkenal. Untuk memasuki Hesti Garden saat liburan lebaran ini, para pengunjung harus rela antri berjam-jam, namun semuanya tidak menyurutkan keinginan pengunjung untuk melihat keindahan Hesti Garden. Dari Tebo. Sudah berapa lama kita ngantri? Jam setengah. Iya, 1 jam setengah. 1 jam setengah. Oke. Kita dapat informasi apa nih? Hesti Garden ini dari mana, Bro? Dari Tebang. Dari jam berapa kita dari Tebo tadi? Dari jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi sampai 1-an. Sampai jam 1 sini. Ini kenapa jauh-jauh rela ke sini nih ngapa, Mbak? Penasaran aja. Penasaran. Jadi, penasaran? Iya. Selain itu, para pengunjung yang datang dari luar daerah pun ada yang terpaksa menginap. Baik itu yang di rumah warga yang menyediakan homestay, bahkan ada pengunjung yang berkemah di depan Taman Bunga Hesti Garden. Luar biasa, dan kita ajak keluarga ke sini sekitar 30 orang kan, karena penginapan masih terbatas. Dan tadi malam kita sempat buka 2 tenda kan. Kalau kesan kita dengan Hesti Garden, saya kira ini titik balik jangkat akan go public gitu kan. Artinya hal yang luar biasa yang dicetuskan oleh seorang istri bupati Hesti untuk melejitkan Jangkat menjadi sebuah destinasi wisata baru gitu kan di Provinsi Jambi khususnya dan mungkin di Indonesia pada nantinya gitu. Para pengunjung ke Jangkat bukan saja menikmati keindahan taman bunga, mereka juga disuguhi dengan keindahan Danau Pauh, air terjun Segerincing Desa Tuwo, air terjun Dukun Sakti Ratu Suli, air panas atau Gro Renah Kemumu, Telaga Biru, dan puluhan tempat wisata alam lainnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forkopimda dan pemerintah serta masyarakat Bumi Tali Undang Tambang Teliti mengucapkan selamat datang kafilah MTQ ke-46 Provinsi Jambi di Bumi Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat animo masyarakat pada musim liburan di Merangin kali ini begitu besar, yang bisa dibilang pertama dalam sejarah pariwisata Merangin. Pemerintah Merangin di bawah pimpinan Bupati Merangin Al-Haris akan terus mengembangkan potensi wisata di wilayah Jangkat. Berbagai potensi wisata akan terus ditingkatkan, baik itu wisata alam maupun wisata agrobisnis. Bahkan kedepannya para wisatawan selain dapat melihat keindahan alam, mereka juga bisa untuk membeli buah-buahan seperti stroberi, apel, jeruk, bahkan anggur dari Jangkat mengingat potensi alam, iklim, dan kesuburan tanah di Jangkat sangat mendukung. Yaitu secara tidak langsung warga yang berjualan di desa itu mulai dari Bangko lah, dari kota Bangko sudah mulai banyak orang yang menggunakan jasa angkutan misalnya, ya jasa angkutan dari kota Bangko menuju ke lokasi. Kemudian orang luar kota Bangko juga datang ke Merangin, itu juga mampir di warung-warung, ya mampir di pom bensin, berbelanja di sini. Artinya kita berharap perputaran uang, ya itu sangat besar di Merangin selama musim Idul Fitri dan juga musim-musim lainnya. Potensi wisata Jangkat ini juga akan menghidupkan perekonomian warga sekitar. Bahkan sepanjang jalan menuju Jangkat, hal ini terbukti saat liburan lebaran para pedagang yang ada di sekitar tempat wisata. Bahkan sepanjang jalan mendapat keuntungan berkali-kali lipat dengan banyaknya pengunjung yang datang. Para pedagang yang ada di sekitar lokasi wisata bahkan bisa mendapat keuntungan 10 kali lipat dari hari biasanya, sehingga perekonomian warga meningkat secara drastis. Ada keuntungannya ya, Berapa? Jauh meningkatnya. Berapa kali lipat dari hari biasa? Yang paling kecil 10 kali lipat. Itulah. 10 kali lipat. Itu kalau hari biasanya sehari berapa pendapat gitu? Kalau Sabtu Minggu itu 5 jutaan. Kan itu. 5 jutaan per hari. Ya, pas hari libur lah, ya kan. Kalau lebarannya? Ya, kalau macam sekarang ya bisa lebih. Kalau untuk apa? Homestay kita, Bang? Ya, kita karena tempatnya belum ada ya kan, baru dulu kamar kan. Itu udah dari mana-mana orang di kamar.
Sebelum hari biasanya semenjak lebaran ini sekitar 3 kali lipat lah peningkatannya. Ini kira-kira yang mendukung naiknya omset kita ini apa kira-kira? Karena di sini kan banyak ada pariwisata seperti aliran Apau dan adanya taman bunga, itu yang menyebabkan peningkatan yang dengan peningkatan ini bagaimana tanggapan pada pengunjung yang ada di sini, agar karena adanya pariwisata kan seharusnya kita sebagai menjadi rumah makan di sini, seharusnya kita sebagai pelayan ya harus memberikan pelayanan yang baik lah untuk pengunjung yang datang ke sini. Selain itu juga, para pedagang sepanjang jalan menuju Jangkat dari simpang Pulau Rengas hingga ke Jangkat juga mendapat keuntungan yang sangat luar biasa. Banyak para pengunjung ke Jangkat yang singgah untuk berbelanja. Kedepannya mungkin Garden Hesti ditingkatkan lagi, diperluas. Dengan adanya hal yang seperti itu, ya terutama dari simpang Pulau Rengas sampai ke 4 kecamatan ya, Lembah Tiang Pupung, Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat Timur itu kena himbah semuanya. Dari pemasukan dari orang-orang luar. Kondisi seperti ini membuat Al-Haris sangat semangat dalam membangun wisata di Merangin ke depannya. Karena dari wisata ini sangat banyak efeknya, yaitu kepada perekonomian warga di Kabupaten Merangin. Saya rasa ini adalah percobaan tahun ini, dan ke depan tentu Merangin ingin ya lebih menyiapkan lagi, apakah itu sarana prasarananya menuju ke lokasi maupun juga sarana di lokasi itu, termasuk juga pengamanan pengunjung misalnya kan. Ada juga pengunjung yang kita khawatir nanti ada yang kecopetan, ada yang mungkin mau pingsan. Nah ini juga kita ke depan mengharapkan nanti pemerintah tentu akan menyediakan seperti fasilitas kesehatan, mungkin ada pengunjung yang sakit, kemudian juga pengamanan mungkin dari kepolisian, TNI dan juga Satpol PP misalnya. Nah, ini saya kira penting, ya penting sehingga kenyamanan mereka itu yang penting, yang diutamakan.